Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah tektonik fisik, masih membahas bab yang sama terkait di pekan ketiga terkait sejarah tektonik lempeng. Jadi video ini merupakan video yang kedua ya. Jadi kita lanjutkan tadi di video sebelumnya Anda sudah mengetahui apa itu katastrofis, uniformitarianism, fixis dan mobilis, dan pastikan Anda sudah paham ya perbedaannya dan pengertiannya tentunya. Nah, lalu sekarang kita coba kaitkan, karena kalau kita belajar sejarah berarti kan kita berbicara ke event atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada skala waktu ya. Jadi makanya saya membuat ini timeline dari sebelum abad 19 lah ya. Sebelum abad 19 di sini nih, di sini kan 1800, 1900, lalu di sini sampai recent ini berarti artinya pada saat ini ya. Lalu memang katastrofis itu berkembang pada abad mungkin dari abad 14 ya, pada abad 14 hingga pada saat ini hingga pada akhir awal abad 19 begitu ya. Di awal abad 19 dia berkembangnya, dan tentunya itu dikemukakan oleh beberapa peneliti. Ada Francis Bacon, ada Francis Placet, ada Buffon begitu ya, ada Abraham Ortelius, dan mayoritas memang orang-orang ini itu merupakan pendeta. Jadi dia berkembang berdasarkan Bible base istilahnya. Jadi karena memang pada kitab-kitab yang ada pada saat itu kan memang dinyatakan bahwasanya terjadi bencana-bencana peristiwa. Jadi kalau misalkan bahkan di Al-Qur'an pun ada ya. Jadi ada gunung api meletus begitu kan, terangkatnya bumi begitu. Lalu ada juga banjir Nuh begitu ya. Itu kan dikaitkan dengan azab seperti itu ya bagi manusia-manusia yang tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Nah, memang kalau misalkan kita kaitkan dengan sejarah dunia, bahwasanya kan di situ lebih sistemnya ke monarki ya, dan juga menggunakan gereja sebagai induk dasar sebuah hukum begitu kan. Jadi gereja ngomong A begitu, ya A begitu ya. Ya kalau misalkan kita kenal juga ada peristiwa dari Galileo begitu ya. Nanti kalian baca sendiri aja ceritanya seperti apa. Seperti itu. Nah, lalu ketika revolusi industri terjadi kan di tahun 1700, itu revolusi bukan revolusi industri, itu kan Amerika merdeka, lalu diikuti dengan Prancis juga merdeka, karena dalam kemerdekaan itu kan pada intinya dia menentang sistem monarki dan memang sudah masuk paham liberalisme tuh. Nah, di situ juga berkembang pemikiran baru bahwasanya ya tidak perlu dengan Bible base. Jadi, apa yang kita lihat pada saat ini seharusnya bisa menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu begitu. Jadi tidak hanya bencana. Jadi sebenarnya uniformitarianism itu kan the present is the key to the past. Jadi apa yang kita lihat pada saat ini itu bisa jadi kunci atau bisa jadi petunjuk apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi tidak semata-mata hanya ada bencana-bencana saja yang terekam pada kitab suci. Tetapi ya kita lihat rekamannya dari produk yang kita temui di lapangan. Jadi uniformitarianism itu sebenarnya bukan lawannya katastrofis, tetapi memang perkembangan cara pandang dari katastrofis. Jadi katastrofis plus ada cara pandang baru, itu uniformitarianism. Dan itu berkembang dari awal 1800. Nah, ini dia uniformitarianism, dan dia berkembang dan digunakan pemahamannya hingga saat ini ya. Dan seiring berkembangnya uniformitarianism juga paham fiksis dulu itu yang berkembang paham fiksis. Jadi pada tahun 1800-an itu memang kita tidak mengetahui atau tidak ada pemikiran bahwasanya lempeng ini bergerak. Lempeng ini hanya bergerak naik turun saja secara vertikal, tidak bergerak secara lateral, tidak mengubah posisi ya, hanya mengubah ketinggian saja. Nah, banyak pakar-pakar fiksisme itu namanya ada James Dwight Dana yang terkenal, yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada James Hall juga. Ada James Hall itu yang mengembangkan paham uniformitarianism ya, salah satunya ya. Lalu ada Spencer juga, ada Suez. Nah, Edward Suez ini yang buat terusan Suez ya. Lalu ada Hume, ada Bertrand sama LeConte. Nah, tentunya
mereka itu cara pandang fisisme atau kita kenal nantinya sebagai pandangan geosinklinal atau geosinklinal view. Bahkan sebenarnya geosinklinal view ini di tahun 1800 di Indonesia itu baru runtuh di 1970. Jadi referensi-referensi yang kita baca terkait dengan Indonesia sebelum tahun 1970-1980 itu masih menggunakan paham geosinkline. Jadi seperti seperti ada namanya Van Bemmelen. Lalu kalau misalkan kalian saya tidak tahu di Sumatera seperti apa, tapi ketika misalkan pergi ke Jawa gitu ya, di Bandung itu kan ada kota-kota, ada kota Dayakolot atau kota tua, di Jogja ada kota, pokoknya ada kota-kota yang lama ya, kota-kota yang sudah dibangun dengan baik dengan pada masa penjajahan Belanda, itu sebenarnya menggunakan acuannya menggunakan geosinkline semuanya. Pun dengan cakupan-cakupan migas yang ditemui di Indonesia sebelum kemerdekaan itu pasti menggunakan pandangan dari geosinkline. Nah, ini ada cober, ada steel. Ini sebenarnya ini ada cober, ada steel. Ini merupakan murid-muridnya ya, jadi berkembang, dan Van Bemmelen itu salah satunya. Van Bemmelen ini sebenarnya kalau misalkan kalian melihat buku Geologi Indonesia, Geology of Indonesia tahun 1949, itu Van Bemmelen yang punya. Jadi Van Bemmelen itu geologis dari Belanda yang dikirim ke Indonesia untuk memantaukan Indonesia seperti apa. Dan dia juga banyak muridnya nih, murid-muridnya dari orang Indonesia asli begitu ya. Karena kalau misalkan saya lihat sejarahnya, itu Van Bemmelen terlalu mahal kalau kita bayar orang Belanda buat pergi ke Indonesia. Jadi lebih baik mendidik orang Indonesia saja, nanti bisa dibayar dengan murah seperti itu. Dan ada juga Dickinson. Nanti kalau kalian mau tugas akhir biasanya kita mengenal nih orang-orang ini siapa begitu. Nah, lalu ini kan kita lihat timeline warna hijau ini sampai pada 1965 ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, pada tahun 1910 sebenarnya ada paham mobilisme yang dikemukakan oleh Frank Taylor sebenarnya ya, yang pertama. Lalu sebenarnya yang terkenalnya itu Alfred Wegener di tahun 1912. Jadi Wegener ini menyatakan bahwasanya bumi ini bergerak. Jadi tidak statis ya. Jadi bumi ini bergerak seperti ini. Dulu Amerika Selatan dan Afrika itu adalah satu kesatuan. Nah, dia membuktikan dari hadirnya fauna dan flora yang sama gitu dan aspek-aspek lain. Jadi sebenarnya sama. Yang nanti kita bahas ya lebih lanjut ya. Jadi seperti itu. Jadi mobilisme atau kita kenal nantinya sebagai tektonik lempeng, hasil dari pemekaran lantai samudra atau sea floor spreading. Itu Alfred Wegener dan Frank Taylor. Dan ini muridnya ada Holmes dan Alexander Dutoit. Nah, sebenarnya berkembangnya di tahun 1912, tapi di sini mengalami penolakan sampai pada akhirnya berhasil diterima di tahun 1965. Jadi teori-teori yang radikal sebenarnya tidak bisa diterima di awal-awal munculnya, tapi mungkin pada kenyataannya akan muncul di akhirnya. Nah, lalu di sini berkembang lagi nih ada murid-muridnya Wegener, itu namanya Dietz, Harry Hess, dan Mackenzie yang tetap memperjuangkan dan lain semuanya ya, yang tetap memperjuangkan, dan pada akhirnya tahun 1965 ini teori mobilisme itu diterima dan digunakan digunakan hingga saat ini. Ya, jadi kebayang, jadi begini gambarannya itu ketika kita sudah nyaman dengan teori geosinkline gitu ya, ideologi geosinkline, ideologi fisis, tiba-tiba ada orang yang ngomong itu salah. Yang benar adalah lempeng-lempeng itu bergerak, saling bergerak satu dengan lain. Tahun 1910, akhirnya adanya sidang. Jadi kalau misalkan musyawarah begitu ya, konvensi kebumian begitu, seolah-olah disidangkan, ditanya-tanya kenapa ini. Jadi Alfred Wegener menjelaskan secara komprehensif, tetapi ada satu pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab adalah apa penyebab lempeng itu bergerak. Nah, Alfred Wegener itu tidak bisa menjelaskan secara teori dan secara data. Tidak bisa dijelaskan, akhirnya paham itu terkubur lagi tuh di tahun 1915 begitu ya. Tetap jadi 1930, 40 itu masih tetap berjaya tuh geosinkline, paham geosinkline. Dan pada akhirnya
di tahun 1965 itu muridnya Wagner, itu ada Harry Hess dan Dietz, dia menemukan bisa mensintesakan bahwasanya bumi itu bergerak akibat adanya arus konveksi. Nah itu ya. Jadi ada pergerakan magma tuh di bawah dari data geofisika. Dan juga adanya perbedaan paleomagnetisme pada samudera. Jadi ada kutub utaranya yang menghadap ke utara saat ini ya. Ada kutub utara yang menghadap ke selatan. Jadi kan di situ ada perubahan magnetisme tuh. Jadi adanya sesuatu yang bergerak di sana. Begitu. Jadi dari paham itu akhirnya singkat cerita diterima di tahun 1965. Jadi paham geosinkline hancur menggunakan paham plate tectonics dari tahun 65 hingga saat ini. Nah, ini juga sebenarnya bisa jadi motivasi ya teman-teman semua, bahwasanya memang tidak ada yang abadi dalam ilmu pengetahuan. Jadi kayak misalkan kita sekarang menyatakan bumi itu bulat, terus ada paham yang menyatakan bahwasanya bumi itu datar begitu. Kita sebagai saintis harusnya mendengar apa alasan bumi itu datar, ya. Tapi mungkin saat ini mereka belum bisa menjelaskan secara komprehensif. Tapi mungkin beberapa tahun kemudian atau 10, 20 atau 30 tahun kemudian mungkin lebih real paham bumi itu datar. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan tahun 2060, 2070 itu berbeda paham lagi tuh, yang tadinya buminya bulat jadi buminya datar gitu kan. Jadi hal yang tersebut mungkin di ilmu pengetahuan ya. Jadi apa yang ada sekarang, ketika memang kita punya kritik atau kita merasa oh ini salah nih, itu berhak gitu. Tapi kita harus buktikan secara komprehensif, secara akademik lah begitu ya. Nah, oke. Ini ya paham fixism gitu kita kenal sebagai adanya kontraksi dan ekspansi ya. Ada kontraksi dan ekspansi yang tentunya pergerakannya relatif vertikal. Jadi saya bilang tadi adanya perbedaan ketinggian saja ya. Jadi kadang ada bagian yang tinggi, ada di darat, ada yang di laut kadang-kadang. Lalu ketika kita berbicara tektonik lempeng, itu adanya lateral movement atau pergerakan secara lateral. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya dari thermomobilism itu kita bisa dapat pertama adalah adanya perubahan berpikir ya, revolusi dari pemikiran secara geologi, lalu ada paradigma baru dan juga adanya ditemukan sesuatu yang baru lah pada ilmu pengetahuan atau ilmu kebumian, dan juga memperkaya dari adanya perubahan paham dari geosinkline dan tectonics. Tentunya juga research atau sumber daya di geologi itu kan tentunya akan berubah tuh, maksudnya jadinya setelah ada tectonics ini kita menemukan sumber daya yang baru ya, baik migas, baik di tambang maupun di hal yang lain. Lalu yang terakhir itu dealing with the solid earth. Jadi kita mengetahui lebih baik ya tentang bumi, yang kenapa bumi itu solid di atas, lalu nanti kita kenal ada plastis seperti yang kemarin dijelaskan ya. Kayak begitu. Oke, lalu ini singkat saja untuk katastrofis, ini sejarahnya. Jadi ada Francis Bacon 1961, 1668 dari Francois. Akhirnya dikonfirmasi bahwasanya bumi itu terbentuk katastrofis ya pada tahun 1500 ya. Sorry, saya bukan abad 14, berarti dari abad ke-16 lah kurang lebih ya. Seperti ini sejarahnya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan dicatat. Apabila ada pertanyaan, nanti ditanyakan pada saat tatap muka. Mungkin saya akhiri videonya, kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.